Ayo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan tanda loncengnya untuk mendapatkan berita tentang edukasi dan pemacu adrenalin terbaru. Teman-teman bisa lihat pembantaian Jepang Lokulu. Oke, dimana malam hari ini kita bukan mencari sosok makhluk halus, tapi kita ingin memperkenalkan bahwasanya di Lokulu pada zaman penjajahan dulu ada suatu peninggalan yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan, di mana ada sekitar 180 masyarakat Lokulu yang dibantai secara sadis oleh pihak Jepang, di mana mereka dituduh sebagai orang-orang yang bersekongkol dengan Belanda, di mana untuk mengamankan posisi Jepang ketika itu. Nah, maka ikuti keseruan kami dan perjalanan kami. Ayo kita mulai ke atas. Jadi di sini pastinya agak angker dan masih asli karena masih pada pohon besar dan juga agak dengar nggak kedengaran, agak dekat kita. Nih, coba senter pohon. Ini pohon besar. Wah. Kalau dilihat daunnya sih dari pohon wangi. Gelap betul nih. Gelap betul. Dapat langsung kali. Kelihatan ya? Bantu dengan pencahayaanmu. Masih jauh? Ya, lumayan. Ini apa yang ini? Powerbank ada senternya? Ada. Jadi kamera yang kita gunakan sangat-sangat sederhana. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tugu, dimana yang sudah kita ceritakan di awal tadi. Ini tugu, dimana dulu tugu ini memiliki kedalaman sekitar 80 sampai 100 meter, dimana orang-orang masyarakat Lokulu dibantai, ada yang dipancung dan disiksa sedemikian rupa, kemudian dimasukkan ke dalam lubang untuk memastikan mereka mati. Lalu tentara Jepang memasukkan granat untuk meledakkan lubang ini. Nih. Ini dia tubuhnya. Kurang terang. Mantapnya.
Kalau ke dalam sana apa nih? Nih. Jarak terang lagi. Nah, jadi kejadian ini bermula ketika Jepang kalah di tahun bermula ketika tahun 1942, di mana kejayaan Belanda diambil alih oleh Jepang. Lalu kemudian pada tahun 1945 Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibombardir dan membuat semua kekuatan Jepang di Indonesia termasuk di Lokulu hancur dan melemah. Sehingga terjadilah pembantaian ini, dan juga sebagian kisah mengatakan bahwasanya untuk pembantaian ini dilakukan untuk bagaimana kemudian mengamankan posisi persenjataan Jepang agar tidak ketahuan, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya pembantaian ini dilakukan untuk mengingat bahwasanya ada sekutu-sekutu Belanda yang dari masyarakat biasa yang mencari informasi terkait kekuatan Jepang, sehingga mereka diculik ketika malam hari dan dibawa ke lokasi ini kemudian untuk dibantai atau dimutilasi, dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Sekitar 180 warga lokal yang kemudian dimasukkan ke dalam satu lubang yang dalamnya sekitar 80 sampai 100 meter. Lubang yang mana lubangnya? Lubangnya mungkin Sini. di dalam situ ya. Ini yang sudah dibuat tugu. Iya, tugu. Sinilah. Jelaskan peristiwanya di sini. Jadi pada malam hari, pada siang hari biasanya para Jepang mencari informasi terkait siapa-siapa aja yang terlibat dari orang-orang masyarakat lokal yang terlibat atau yang menjadi sekutu dari Belanda. Kemudian pada malam hari mereka diculik atau dibawa ke lokasi ini, sekitar 180 orang jumlahnya, ada yang dimutilasi dan disiksa, kemudian dimasukkan ke dalam lubang ini. Di sini ada kejadiannya sekitar, tidak ada lagi tulisannya, sekitar tahun bulan Juli 1946. Namun pada kehancuran Jepang, kemudian Jepang menarik semua kekuatannya sehingga menyisakan beberapa tentara Jepang yang kemudian mereka diminta untuk mengangkat kembali jenazah-jenazah yang ada di dalam lubang ini, kemudian dipindahkan ke Gunung Losumber. Ya, mungkin teman-teman yang ingin mengetahui sejarah lebih lanjut terkait pembantaian ini bisa membaca buku sejarah Lokulu, dan juga teman-teman bisa datang langsung ke lokasi hari ini. Tapi saya menyarankan untuk teman-teman yang baru bisa datang pada siang hari karena lebih jelas dan juga bisa lebih aman. Karena mengingat sebenarnya tempat yang mistis, sebenarnya juga tidak dianjurkan datang pada malam hari karena akan sedikit berbahaya. Mistisnya apa yang terjadi? Ya, mungkin ada biasanya penampakan karena kan ini adalah tempat di mana orang dibunuh secara tidak wajar, sehingga tidak menutup kemungkinan roh-roh mereka atau mereka bergentayangan di sini merasa mencari ya seperti biasa tempat-tempat angker yang pada umumnya, yang mereka bergentayangan menunjukkan wujudnya pada masyarakat sekitar, apalagi pada orang-orang yang baru. Nah, ini ya. Gelap betul ya. Oke. Ini salah satunya. Setelah ini lokasi apa saja kira-kira selain di sini? Banyak lagi lokasi-lokasi yang lain yang bisa kita kunjungi nanti, karena juga saya sudah merasa agak tidak nyaman di sini.
mungkin ada sosok kehadiran yang sudah mulai datang di sini. Saya rasa kita bisa cepat meninggalkan tempat ini karena tujuan kita sebenarnya bukan untuk mencari makhluk halus atau makhluk gaib yang penunggu sini, tapi untuk bagaimana kemudian memberitahu kepada masyarakat bahwasanya Lokulu memiliki sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ya, bisa kita rasakan di sekitar sini mungkin sudah ada suara-suara seperti yang di atas tadi itu, di atas pohon besar ini sudah seperti ada yang ingin turun ke bawah. Saya bisa merasakan. Sayang karena kamera kita terbatas. Ya, mungkin nanti kita bisa memperbaiki kamera kita jadi bisa lebih nampak, teman-teman bisa melihat Sangat banyak semutnya. Oke, kalau ke bawah sana mana kita? hutan itu. Wah, agak takut. Nah, agak lain rasanya. Iya, agak beda gitu. Ayo, sudah. Kita melihat apa lagi nih? Jelaskan kepada teman-teman. Ya, ini bisa kita lihat tempatnya masih sangat asli, masih banyak hutan-hutan. Ya, masih sangat asli. Nah, tempatnya kita hilang jalan pulang. Dan sering terjadi itu biasanya kalau kita jalan-jalan ke tempat seperti ini, kita kadang lupa jalan pulang. Itu sangat berbahaya. Kita harus mengingat. Gimana? Ini. Teman-teman bisa melihat bahwasanya sebenarnya kita sedang diperhatikan. Ada yang sedang memperhatikan kita, tapi sepertinya dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya ingin memperhatikan bahwasanya kita datang mengunjungi mereka. Cukup tinggi juga. Lumayan. Kita sudah gede. Sarawak tuh. Itu seperti saya bilang tadi, dia mau ngawasi kita sebenarnya. Biarkan saja, mungkin dia sedang ingin bermain-main. Aduh, makin tidak enak badan. Oke. Oke. Ini pegang. Teman-teman juga perlu ketahui, walaupun konten kita ini tidak untuk mencari penampakan atau sosok makhluk halus, tapi bisa kita saksikan dan rasakan tadi di awal kita baru sampai lokasi, ada gangguan-gangguan yang bisa kita rasakan dan bahkan terdengar oleh telinga di atas ketinggian sekitar 10 meter di atas pohon. Itu seperti ada orang menggoyang-goyang pohon dan nampaknya dia ingin turun ke bawah. Namun karena kita tidak merespon, mungkin suara itu hilang. Dan juga tadi ada sedikit seperti lemparan-lemparan, di mana sebenarnya kami rasakan dia itu ingin menunjukkan sosoknya. Namun karena sekali lagi kami tidak mencari sosok seperti itu, maka kami tidak merespon, sehingga lama-kelamaan suara itu kemudian hilang. Ya, itu tadi teman-teman perjalanan kita menelusuri Tugu, Kabupaten Jepang, di mana lokasinya adalah Desa Losumber, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana kita bisa melihat keseruan-keseruan perjalanan kami, mulai dari gangguan-gangguan sosok makhluk tak kasat mata yang coba ingin bermain bersama,
dan sampai perjalanan yang terjal yang masih sangat asli di rimbunan pohon. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan langsung atau melihat lokasi langsung, bisa datang ke Tugu Pembantaian Jepang di RT 3 Desa Losumber, Kecamatan Lokulu. Dan bagi teman-teman juga yang menyukai konten kami atau video yang kami buat ini, bisa di like and subscribe ya. Mungkin nanti tunggu video lanjutan kami untuk mencari daerah-daerah atau tempat-tempat yang masih belum banyak diketahui oleh orang lain, tapi memiliki nilai historis dan nilai sejarah yang sangat luar biasa yang kita lupakan. Dan juga bagi teman-teman yang menyukai hal-hal yang mistis, bisa terus mengikuti video kami dan bisa terus like and subscribe dan juga klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video lanjutan kami.